Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 3 Praktikum Terintegrasi 2021, yaitu antropometri. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan pembuatan laporan Praktikum modul 3 Antropometri. Nah, pada laporan terdapat beberapa bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, meliputi gambaran umum seperti latar belakang, kemudian permasalahan yang terjadi, dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Lalu ada pengertian antropometri pada paragraf 2. Di sini berisi teori-teori mengenai antropometri dan perancangan fasilitas kerja. Nah, teori ini bisa kalian peroleh dari para ahli, yang bisa diperoleh juga dari buku ataupun jurnal. Nah, kemudian paragraf 3 mengenai gambaran implementasi atau gambaran praktikum. Nah, pada paragraf 3 ini dijelaskan seperti apa implementasi atau praktikum yang dilakukan, kemudian tujuan dari praktikum ini apa, dan hasil yang ingin diperolehnya apa saja. Lalu lanjut ke bab 2, kerangka pemikiran. Nah, pada bab 2 kerangka pemikiran ini, kalian membuat flowchart yang berisikan proses dari pembuatan laporan ini, seperti pengumpulan datanya seperti apa, kemudian pengolahan datanya bagaimana, prosesnya apa saja dari pengolahan data. Nah, di kalian buat dalam bentuk flowchart. Lalu lanjut ke bab 3, ada pengumpulan dan pengolahan data. Pada sub bab 3.1, pengumpulan data, diuraikan mengenai pengumpulan data yang digunakan, seperti data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana proses pengumpulan datanya. Lalu lanjut ke 3.1.1, deskripsi fasilitas kerja. Nah, pada subbab ini dideskripsikan saja secara visual bagaimana bentuk fasilitas kerja yang ingin diperbaiki, kemudian pertama-tama tentu sebutkan fasilitas kerja apa yang ingin diperbaiki, lalu sebutkan, deskripsikan secara visual bentuknya gitu, dari bahannya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, bentuknya apakah kotak atau persegi atau seperti apa. Nah, kemudian uraikan kegunaan dari fasilitas kerja ini itu apa. Seperti misalkan contoh, meja perakitan digunakan untuk operator dari stasiun kerja perakitan untuk merakit produk. Nah, itu contoh. Lanjut ke 3.1.2, data fasilitas kerja. Nah, kemudian pada subbab ini barulah diuraikan mengenai data fasilitas kerja yang diamati. Nah, di sini dia deskripsikan kenapa harus diberi inovasi gitu si fasilitas kerjanya tuh. Misalkan karena berdasarkan hasil pengamatan dan data fasilitas kerja yang digunakan saat ini memiliki tinggi yang belum sesuai. Nah, itu contoh. Nah, jadi bedanya antara 3.1.1 dan 3.1.2 adalah kalau yang pertama itu secara visual saja, sedangkan kalau yang 3.1.2 itu berdasarkan data fasilitas kerja yang nanti akan diberikan oleh asisten. Nah, jangan lupa juga pada 3.1.2 ini disertakan gambar 2 dimensi dan 3 dimensinya. Seperti itu. Lanjut ke data antropometri pada subbab 3.1.3. Nah, di sini diuraikan mengenai seluruh data antropometri dari dimensi tubuh yang digunakan pada perbaikan fasilitas kerja gitu. Nah, jadi disebutkan dulu fasilitas kerja ini akan diperbaiki dengan menggunakan atau berdasarkan data antropometri apa saja. Contoh, ini ada rentang tangan digunakan untuk menentukan panjang meja. Kemudian contoh kedua, jangkauan tangan ke depan digunakan untuk menentukan lebar meja gitu. Jadi sebutin dimensinya, lalu sebutin kegunaannya. Kemudian ditampilkan ukuran datanya seperti pada panduan. Ini untuk dimensi rentang tangan, kemudian jarak jangkauan tangan ke depan, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke subbab 3.2, pengolahan data. Di sini uraikan mengenai pengolahan data yang dilakukan pada modul 3. Nah, dijelasin apa saja data apa saja yang diolah dan bagaimana
proses pengolahan datanya gitu. Dijelaskan, lalu dijelaskan juga untuk apa pengolahan data itu dilakukan. Jadi nanti tuh hasil akhir dari pengolahan data ini tuh apa sih gitu. Dijelaskan di prolog. Nah, kemudian ditambahkan dengan penjelasan penggunaan tingkat kepercayaan dan ketelitian yang akan ditentukan oleh tim asisten. Jadi dijelaskan mengenai pengolahan data ini tuh dilakukan dengan tingkat kepercayaan sekian dengan menggunakan tingkat ketelitian sekian. Nah, nanti untuk tingkat kepercayaan dan ketelitiannya diberi penjelasan dan diberi alasan kenapa sih digunakan sekian gitu tingkatannya. Kemudian lanjut ke subbab 3.2.1 uji keseragaman data. Nah, jangan lupa diberi prolog untuk pengujian keseragaman data seperti contoh pengertiannya, terus kegunaannya apa. Nah, gitu. Nah, ini ada contoh nih, uji keseragaman untuk dimensi tubuh rentang tangan. Nah, nanti untuk perhitungannya yang ditampilkan itu hanya satu dimensi tubuh. Nah, untuk dimensi tubuhnya akan ditentukan oleh asisten masing-masing gitu. Jadi nanti kalian tanyain ke asistennya dimensi tubuh mana yang bakal ditampilkan pada perhitungan di laporan. Nah, ini untuk uji keseragaman seperti ini, perhitungannya ditampilkan datanya. Lalu langkah pertama dijumlahkan seluruh datanya ada berapa nanti. Jadi si hasil data ini tuh dijumlahkan, diperoleh misalkan 8.669. Nah, langkah kedua, kalian cari rata-ratanya itu berapa dengan rumus seperti ini. X bar sama dengan sigma XI per N, di mana XI itu data yang tadi, yang ini dibagi dengan banyaknya data, ada berapa data ini tuh gitu. Nah, ini yang 8.669 dibagi dengan 50. 50 itu jumlah keseluruhan data ini tuh ada 50 data. Sama dengan 173,38. Nah, ini adalah rata-ratanya. Lalu proses ketiga atau langkah ketiga itu menghitung standar deviasi dengan rumus sigma sama dengan akar dari jumlah XI min X bar kuadrat dibagi N min 1 sehingga sigma sama dengan, ini tuh dijabarkan seluruh perhitungannya gitu. Tadi kan ada data ini nih, jadi 178 dikurangi rata-ratanya berapa, 175 dikurangi rata-ratanya berapa, sampai semuanya beres, sampai yang terakhir 168 dikurangi 173,38 gitu. Jadi semuanya jangan beberapa aja dituliskannya, dijabarkan gitu. Nah, diperoleh standar deviasinya sama dengan 7,602. Nah, untuk selanjutnya itu menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Rumusnya itu BKA atau BKB sama dengan X bar ini rata-rata ditambah untuk kontrol atas dan dikurang untuk kontrol bawah. Dikali dengan, maksudnya dijumlah atau dikurang dengan Z dikali sigma gitu. Nah, untuk mencari nilai Z-nya seperti apa? Di sini, ini rumusnya. 1 min alfa sama dengan 95%. Nah, ini dari mana? 1 min alfa ini adalah tingkat kepercayaan. Gitu. Nah, 1 min alfa itu sama dengan 95%. Nah, kemudian untuk mencari nilai alfa, tinggal dipindah ruas. Alfa sama dengan 1 dikurang 95%. Jadi, alfanya adalah 0,05. Nah, untuk alfa per 2-nya berapa? Berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, kemudian berarti untuk nilai Z-nya itu diperoleh dari 1 dikurang alfa per 2. Alfa per 2-nya tadi 0,025. Sehingga nanti
pada tabel distribusi normal harus mencari nilai Z yang 0,975. Nah, di tabel distribusi normal itu nilai Z untuk 0,975 adalah 1,96 gitu. Jadi tinggal dilihat aja tabel distribusi normalnya. Kemudian tentukan BKA dan BKB-nya. Untuk BKA rumusnya X bar atau rata-rata ditambah dengan Z itu yang 1,96 dikali dengan sigma. Sigmanya itu standar deviasi. Gitu. Tinggal masukin aja rumusnya nih 173,38. Yang ini yang rata-rata ditambah 1,96 dikali 7,602 yaitu standar deviasi. Nah, ini untuk operasinya diutamakan yang di dalam kurung gitu. Baru dijumlahkan gitu. Nah, untuk BKB dengan rumus yang sama tetapi tandanya berbeda ya. Ini dikurang gitu. Nah, lalu dibuat grafik uji keseragaman. Nah, uji keseragamannya itu seperti ini gitu. Ini yang kuning adalah atau oranye adalah batas kontrol atas, yang warna ungu batas kontrol bawah. Nah, untuk yang garis warna biru, yang naik turun itu datanya gitu. Nah, dapat dilihat di sini ada data yang di luar batas kontrol sehingga perlu dilakukan penghapusan data gitu. Dilakukan penghapusan data yang di luar batas kontrol, kemudian diuji lagi keseragamannya dari proses awal yang ini. Seterusnya sampai semua data berada di dalam batas kontrol gitu. Nah, sebelum ke situ, setelah ada grafik, jangan lupa diberi kesimpulan. Kemudian, seperti yang disebutkan tadi, lakukan perhitungan kembali jika ada data yang diuji tidak seragam atau di luar batas kontrol. Kemudian, tampilkan perhitungan data dan grafik yang sudah seragam. Nah, jadi, kalau misalkan di sini kalian seragamnya itu setelah pengujian ketiga, maka tampilkan saja perhitungan dari uji keseragaman ketiga gitu. Jadi uji keseragaman keduanya yang masih tidak seragam nggak usah ditampilin. Jadi langsung aja dari uji keseragaman pertama, kemudian setelahnya uji keseragaman yang telah seragam gitu. Lalu kesimpulan dari hasil grafik ditampilkan dan tampilkan hasil uji keseragaman untuk dimensi tubuh yang diamati atau dimensi tubuh yang lain gitu yang digunakan. Nah, di sini ada rentang tangan, lambang, rata-rata, standar deviasi, BK, BKB, keterangannya seragam. Dilanjutkan ke dimensi tubuh yang lain. Kemudian selanjutnya 3.2.2 ada uji kecukupan data. Nah, jangan lupa diberi prolog mengenai uji kecukupan data itu apa, lalu data apa yang diuji. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada contoh perhitungan untuk uji kecukupan data dari dimensi tubuh rentang tangan yang tadi telah diuji keseragamannya. Nah, jadi data yang diuji untuk kecukupan data itu data yang sudah seragam gitu. Kalau misalkan ada data yang dihapus, ya pakai data yang dihapus itu gitu. Data yang sudah berkurang, yang berkurang setelah penghapusan. Nah, di sini kan ada rentang tangan dengan hasil uji keseragaman diperoleh jumlah data sebanyak 48 data. Nah, berarti berkurang 2 data dong yang telah dihapus dari batas kontrol gitu. Yang uji keseragaman tadi. Nah, kemudian berdasarkan tabel distribusi normal, diketahui nilai Z sama dengan 1,96 dan alfa sama dengan 0,05. Nah, ini seperti yang tadi gitu nilai Z-nya dan alfanya juga tergantung tingkat kepercayaan. Maka dapat dihitung N aksen sama dengan Z per alfa dikali dengan akar N dikali XI kuadrat min jumlah dari XI yang dikuadratkan dibagi dengan sigma XI gitu.
Nah, untuk perhitungannya sama, ini juga dijabarkan semua datanya. Jangan hanya sedikit gitu, jangan hanya sebagian, tapi semua data harus dijabarkan perhitungannya atau ditampilkan dalam rumus. Nah, untuk perhitungannya seperti ini gitu, 1,96 dibagi 0,05, kemudian ini dijumlahkan dulu atau dikuadratkan dulu si datanya, lalu dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan data yang dijumlahkan lalu dikuadratkan gitu. Beda ya antara yang kanan dengan yang kiri. Dibagi dengan jumlah data. Diperoleh n aksen sama dengan 0,96. Nah, di sini disimpulkan apakah data berdasarkan hasil pengujian ini sudah cukup apa belum datanya gitu. Disimpulkan. Lalu, jika data yang diuji itu tidak cukup, maka tampilkan kembali perhitungan data yang sudah cukup gitu. Nah, untuk pengujian data yang tidak cukup ini, kalian harus mengulangi dari uji keseragaman data. Jadi kalau misalkan pada uji kecukupan data ada data yang dihapus, maka kembali lagi ke pengujian keseragaman data, kemudian bisa lanjut ke kecukupan data gitu. Jadi jangan cuma nguji kecukupan datanya setelah dihapus, tapi harus juga diuji keseragamannya. Seperti itu. Tapi tetap yang ditampilkan itu perhitungan data yang sudah cukup. Seperti itu. Nah, lalu rekapitulasi hasil uji kecukupan data seperti ini, seperti pada tabel. Dimensi tubuhnya apa, lambangnya, lalu ya sesuaikan saja dengan tabelnya gitu. Nah, ini untuk keseluruhan dimensi tubuh yang digunakan. Nah, selanjutnya ada 3.2.3 uji kenormalan data. Nah, di sini ditampilkan atau dicantumkan prolognya mengenai uji kenormalan data itu apa, lalu data apa saja yang diuji. Nah, di sini ada contoh perhitungan untuk uji kenormalan data dimensi rentang tangan. Proses pertama atau langkah pertama itu menentukan jumlah kelas, di mana K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N ini apa? N itu adalah data yang jumlah data yang telah diuji, keseragamannya dan kecukupannya gitu. Jadi, kalau misalkan ada data yang dihapus, ya pakai data yang itu gitu. Jangan pakai data awal. Nah, lalu dilakukan perhitungan seperti biasa, matematik. Yang ini dikalikan dulu, baru ditambah 1. Nah, nanti diperoleh hasil dibulatkan ke atas. Nah, untuk langkah selanjutnya menentukan rentang kelas. Rumusnya itu R sama dengan data maksimum atau data yang paling besar dikurangi dengan data minimum atau data yang paling kecil. Perhitungan biasa matematik. Kemudian langkah ketiga menentukan panjang kelas interval. Rumusnya I sama dengan R dibagi K. R itu tadi rentang kelas, sedangkan K adalah jumlah kelas. Sini diperoleh perhitungan biasa 4,2. Nah, lalu yang keempat menentukan tabel kelas interval dan kelas boundaries. Nah, untuk bentuk tabelnya seperti ini. Kelas limit, ada kelas limit bawah, ada kelas limit atas. Nah, apa itu kelas limit? Kelas limit itu adalah batas kelas. Jadi, didapatkan dari data minimum ditambah dengan panjang kelas interval. Contoh ya. Tadi data yang paling kecil adalah 161. Nah, untuk batas bawah selanjutnya tinggal ditambahin dengan 4,2 gitu. Jadi 161 ditambah 4,2 sama dengan 165,2 gitu. Begitupun selanjutnya nanti 165,2 ditambah dengan 4,2 jadi 169,4. Dan seterusnya sampai jumlah kelas yang telah ditentukan tadi yaitu sebanyak 6 kelas yang ini.
Nah, untuk kelas limit atas itu seperti apa? Nah, caranya yang tadi batas atau kelas limit bawah kedua, kelas kedua itu kan ini ada satu angka di belakang koma ya. Berarti dia hitungannya 0,1 gitu. Nah, jadi untuk batas atau kelas limit atasnya 165,2 dikurang 0,1. Jadi 165,1 gitu. Ini juga sama 169,4 dikurang 0,1 jadi 169,3 gitu. Dan seterusnya. Lalu untuk kelas boundaries. Nah, kelas boundaries itu apa? Kelas boundaries adalah tepi kelas. Nah, tepi kelas didapatkan dengan untuk batas bawah dikurangi dengan satuan dari panjang kelas interval yang dibagi 2. Jadi, panjang kelas interval 4,2 kan satuannya itu 0,1 ya. Jadi, satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma dibagi 2. Jadi, 0,1 bagi 2 adalah 0,05 gitu. Contoh, panjang kelas interval adalah 4,2, maka satuannya 0,1. Kemudian dibagi 2 jadi 0,05 gitu. Sehingga kelas boundaries batas bawah ke 1 adalah data paling kecil dikurangi dengan 0,05 tadi, yang ini. Jadi 160,95 gitu. Nah, untuk kelas boundaries yang untuk kelas batas atas, kalau batas atas ya tinggal di ini ditambah gitu. Jadi 165,5 ditambah 0,05. Seperti itu. 165,1 ditambah 0,05. Tinggal nambahin ini aja nih. 165,1 ditambah 0,05 ya 165,15 gitu. Kalau yang bawah 165,2 dikurangi 0,05 165,15 gitu. Nah, FI apa? FI itu jumlah data yang ada di antara kelas boundaries bawah dan kelas boundaries atas gitu. Nanti kalian hitung sendiri. Ada berapa sih data yang di antara 160,95 dan 165,15 gitu. Misalkan ini ada 8 data, terus kelas kedua ada 5 data, dan seterusnya dijumlahkan. Nah, jumlah dari FI ini harus sama dengan jumlah data yang di awal tadi, yang ini misalkan nih, yang N, 48. Lalu untuk Fkum atau frekuensi kumulatif itu tinggal dijumlahkan saja. 8 jadi 8 untuk kelas kedua 8 tambah 5 13, 13 tambah 7 20, 20 tambah 12 32, 32 tambah 9 41 dan seterusnya. Nah, selanjutnya langkah kelima menghitung nilai Z1 dan Z2. Nah, untuk Z1 rumusnya seperti ini, batas bawah kelas boundaries dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Nah, untuk Z1 itu berarti untuk batas bawah ya. Ada Z11, Z12, dan seterusnya tergantung dari jumlah kelasnya. Kalau ini kan ada 6 kelas nih, berarti nanti ada sampai Z16 gitu. Nah, untuk batas bawah kelasnya tergantung kelasnya. Kalau misalkan Z11 ya berarti untuk kelas boundaries bawah yang kelas pertama. Lalu untuk Z12 berarti kelas boundaries bawah kelas ke-2 gitu. 165,15. Seperti itu. Nah, untuk dikurangi dengan rata-ratanya yang tadi 174,08 dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya itu yang di awal. Nah, untuk X bar-nya itu pakai X bar atau rata-rata. Nah, rata-rata ini yang telah seragam gitu, sama dengan standar deviasi juga yang sudah seragam. Nah, bisa dilihat ya, ini kenapa beda standar deviasinya gitu. Yang ini
7,602, yang ini 6,90. Karena untuk contoh yang ini itu belum seragam gitu. Sedangkan untuk perhitungan nilai Z itu harus data yang sudah seragam dan sudah cukup. Seperti itu gitu. Bisa dilihat juga nih X bar-nya juga beda kan ya. Ya karena emang belum seragam gitu yang contoh di awal. Sedangkan ini tuh yang sudah seragam dan sudah cukup gitu. Nah, dilanjut. Kemudian untuk Z2. Z2 ini adalah batas atas kelas boundaries. Sedangkan yang tadi kan batas bawah ya yang Z1. Nah, yang ini adalah batas atas kelas boundaries. Untuk Z21 gitu. Z21 berarti batas atas kelas boundaries ke 1. Nih, 165,15. 165,15 dikurangi X bar-nya atau rata-ratanya yang sudah cukup dan sudah seragam. Dibagi standar deviasi gitu, yang sudah cukup dan sudah seragam. Diperoleh nilai tersebut. Kemudian lanjut Z22, Z23 sampai Z26 gitu, sesuai dengan jumlah kelasnya berapa. Tampilkan perhitungan seluruh nilai Z1 dan Z2 untuk kelas boundaries yang lainnya, sesuai dengan jumlah kelasnya. Lalu rekapitulasi hasil perhitungan untuk kelas boundaries yang lainnya. Jadi setelah dihitung, dimasukkan ke dalam tabel sebagai bentuk rekapitulasi. Nah, lalu langkah ke-6, menentukan luas kurva. Caranya itu P Z1 kurang dari Z. P adalah atau P dari Z lebih besar dari Z1 atau Z kurang dari Z2. Dengan menggunakan tabel Z, maka luas kurva dapat dihitung sebagai berikut. P1 dari Z lebih besar dari Z11 dan Z kurang dari Z21 sama dengan P dari Z kurang dari Z21 dikurangi P dari Z kurang dari Z11. Ya, pokoknya diikutin aja gitu rumusnya. Nah, untuk di Excel-nya bisa pakai rumus ini. Sama dengan nomdis. Gitu. Masukin kelas boundariesnya, batas atasnya, atau batas bawah. Kemudian masukin nilai rata-rata, masukin standar deviasi, lalu pilih true. Gitu. Nah, seperti itu. Contoh, P1 dari Z lebih besar dari Z11 dan Z kurang dari Z21 sama dengan seperti ini. Nah, tadi kan Z21-nya udah didapat tuh. Yang nih, Z21 1,2947 minus 1,2947. Tuh. Dikurangi P Z lebih kecil dari Z11 min 1,9034 gitu. Nah, ini dicari di ininya di apa? Di Excel gitu. Berapa diperoleh nilai seperti ini. Seperti itu. Pokoknya masukin aja ke rumus Excel ini gitu untuk Z21 itu kan tadi yang batas atas kelas ke-1 gitu. Z11 batas bawah kelas ke-1. Jadi tinggal dimasukin kelas boundariesnya yang ini. Salah satu, mau yang bawah dulu atau atas dulu. Terus rata-ratanya berapa? Tadi yang ini 174,08. Lalu standar deviasinya berapa? 6,9. Lalu pilih true. Jadi ini mah diperoleh dari Excel gitu perhitungannya. Tinggal ikutin rumus ini. Oke, cara yang sama hitung nilai P2 sampai P6 atau sesuai dengan jumlah kelasnya gitu. Kalau misalkan ada 7 kelas,
ya sampai P7. Kalau misalnya ada 5 kelas, sampai P5 gitu. Nah, setelah itu menentukan nilai EI atau frekuensi yang diharapkan atau expected. Nah, rumus EI ini sama dengan N dikali luas kurva, di mana EI sama dengan frekuensi yang diharapkan dan N adalah banyak data. Banyak data yang setelah dilakukan pengujian. Tadi kan 48 dikali dengan luas kurvanya. Gitu. Ini untuk E1 ya. Tadi kan luas kurva yang pertama itu 0,0692 gitu. Nah, 0,0692 dimasukin ke sini. Jadi diperoleh 3,323. Nah, menggunakan cara yang sama, hitung nilai E2 sampai dengan E jumlah kelas. Di sini kan ada 6 kelas ya, jadi sampai E6. Nah, lalu perhitungan antara Q kuadrat hitung dengan Q kuadrat tabel memperhatikan nilai harapan untuk setiap selang. Jika terdapat nilai frekuensi dan EI yang kurang dari 5, maka frekuensi dan EI tersebut digabung dengan frekuensi sebelum atau sesudahnya. Nah, contoh nih, EI ini 3,323, ini kan kurang dari 5 ya. Maka digabung dengan frekuensi sesudahnya, gitu. Terus yang ini 4,174, kan ini kurang dari 5 juga, si EI-nya. Nah, gabung dengan sebelumnya. Dijumlahkan jadi seperti ini, gitu, EI gabungannya. Jangan lupa juga ini si tabelnya tuh nanti seperti ini, gitu. Frekuensi gabungannya ditambahkan, lalu sigma FI min EI kuadrat per EI-nya dijumlahkan juga, gitu. Ini bisa pakai Excel ya, lebih mudahnya perhitungannya. Nah, lalu menghitung Q kuadrat hitung. Nah, di sini ada pengujian hipotesis. Hipotesisnya adalah H0 data berdistribusi normal melawan H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan alfa adalah 0,05 dan daerah kritisnya sama dengan Q kuadrat hitung lebih besar sama dengan Q kuadrat tabel. Seperti itu. Di mana Q kuadrat tabel ini dapat dilihat pada tabel distribusi normal. Lalu ada derajat kebebasannya. Derajat kebebasan itu rumusnya K dikurang 1 sama dengan K ini apa? K adalah jumlah kelas yang telah digabungkan. Yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 dikurang 1, 3. Gitu. Q kuadrat tabel sama dengan dicari di tabel distribusi normal atau menggunakan rumus Excel. Nah, tinggal dimasukin aja gitu. Nah, ini 0,05 dari mana? Dari alfanya. Nah, yang 3-nya itu dari mana? Dari derajat kebebasan. Seperti itu. Nanti dicari di Excel, diperoleh gitu segini. Kemudian ke perhitungan Q kuadrat hitung. Mencari Q kuadrat hitung. Rumusnya adalah ini, sigma dari FI min EI gabungan kuadrat per EI. Nah, dijabarkan perhitungannya, ini dari mana? 13, 7, 12, 16. Lalu ada angka-angka ini itu dari mana? Dari tabel tadi yang uji kenormalan data sesudah penggabungan. 13 dikurangi 10,457 yang ini. Nah, per 10,457. Lalu yang 7 dikurangi 10,696. Lalu 12 dikurangi 11,195 dan seterusnya gitu. Nah, lalu perhitungan matematis biasa diperoleh Q kuadrat hitungnya 3,028.
Nah, ini untuk penentuan hipotesisnya apakah ditolak atau diterima. Ada keterangan di sini, H0 ditolak jika Q kuadrat hitung lebih besar sama dengan Q kuadrat tabel. H0 diterima jika Q kuadrat hitung kurang dari Q kuadrat tabel. Nah, jangan lupa digambarkan kurvanya ya. Bisa pakai Visio. Nah, di sini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini apa? Adalah Q kuadrat hitung. Nah, lalu ada ada daerah yang diarsir, ada daerah yang tidak diarsir. Daerah diarsir adalah daerah penolakan. Nih, H0 ditolak jika Q kuadrat hitungnya itu lebih besar dari Q kuadrat tabel. Tadi kan Q kuadrat tabelnya 7,815 nih. Berarti kalau ke kanan atau yang diarsir ini, H0 itu harus ditolak atau daerah penolakan. Sedangkan kalau diterima jika Q kuadrat hitungnya kurang dari Q kuadrat tabel. Jadi kalau misalkan Q kuadrat hitung jatuh pada daerah di sebelah kiri dari Q kuadrat tabel, maka itu adalah daerah penerimaan dan H0 harus diterima. Beri kesimpulan, lalu tampilkan rekapitulasinya. Jadi yang ditampilkan hanya satu dimensi tubuh, sedangkan nanti ada rekapitulasi dari dimensi tubuh yang lain. Gitu. Ini ada RT normal, JTD tidak normal, dan seterusnya. Nah, setelah pengujian kenormalan data, untuk apa sih sebenarnya uji kenormalan data itu? Untuk menentukan rumus mana sih yang bakal digunakan untuk menghitung nilai persentil. Nah, ini ada dua rumus. Rumus pertama untuk menghitung data normal. Sebelumnya jangan lupa beri prolog ya setiap ada subbab. Rumus pertama untuk data normal. X atau nilai persentil sama dengan M atau X bar atau sama dengan P50 atau rata-ratanya ditambah Z dikali S. Z-nya itu faktor pengali. Nah, faktor pengali dari mana sih? Faktor pengali dari sini. S-nya apa? Standar deviasi. Gitu. Jangan lupa ya, kalau ada perkalian, utamakan dulu perkalian, baru dijumlahkan. Nah, ini ada faktor pengalinya. Tinggal dipilih untuk persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Gitu. Ini contoh nih. Untuk dimensi rentang tangan, diketahui X-barnya atau rata-ratanya 174,08 dan standar deviasi 6,90. Ingat ya, ini yang sudah seragam dan sudah cukup. Gitu. Maka persentilnya adalah untuk P5, tinggal dimasukin aja X-barnya, lalu faktor pengalinya yang P5 dan dikali dengan standar deviasi. Ini juga sama gitu. Faktor pengalinya tinggal diganti aja. Gitu. Nah, ada rumus kedua. Rumus kedua ini untuk data yang tidak normal. Gitu. Kan tadi ada tuh data yang tidak normal. Nih, data dimensi tubuh JTD atau jangkauan tangan ke depan. Rumusnya seperti ini, di mana ya tinggal dilihat lah ya, seperti ini rumusnya, dibaca, gitu, diikuti. Nah, untuk persentil 5 sama dengan LI atau batas bawah kelas boundaries ditambah K panjang kelas interval gitu. Jadi nanti kalian harus bikin juga gitu tabel yang seperti ini, tapi untuk semua dimensi gitu. Supaya bisa tahu nih batas bawah kelas boundariesnya berapa, panjang kelas intervalnya berapa, I-nya berapa. I itu kan ini P5 ya, berarti di sininya 5 gitu. Kan ini I 5 gitu dikali N itu jumlah datanya per 100 dikurangi sigma F gitu. Seperti itu untuk perhitungan persentil.
Oke, lanjut ke tampilkan perhitungan persentil untuk seluruh dimensi tubuh dan tampilkan rekapitulasi hasil perhitungan nilai persentil. Jadi nanti ditampilkan perhitungan persentilnya itu untuk di semua dimensi tubuh gitu, nggak cuma satu kayak yang sebelumnya, tapi semuanya. Nah, jangan lupa juga tampilin rekapitulasinya gitu. Nah, lalu 3.2.5 rancangan perbaikan fasilitas kerja. Nah, di sini dijelaskan juga prolognya atau dari prolog ini dijelaskan mengenai rancangan fasilitas kerja. Yang pertama ada persentil yang digunakan. Nah, ini ada persentil yang digunakan. Ini contoh untuk lebar meja. Pakai dimensi tubuh rentang tangan, rancangannya menggunakan persentil 5. Nah, persentil 5 itu berapa? 162,73 gitu. Nah, jangan lupa juga cantumkan alasan dari penggunaan persentil. Nah, di sini kenapa sih pakai persentil 5? Supaya operator dengan tubuh kecil masih dapat menjangkau benda yang ada di sisi meja. Nah, coba bayangkan kalau kita menggunakan persentil 95, di mana itu berarti ukurannya jadi semakin besar. Nah, nantinya operator dengan tubuh kecil gak akan bisa menjangkau benda yang ada di ujung meja karena ya terlalu lebar gitu. Seperti itu kurang lebih untuk alasan gitu. Nah, alasan ini harus logis. Sampai untuk dimensi tubuh yang lain atau dimensi fasilitas kerja yang kalian rancang. Nah, yang kedua ini ada toleransi yang ditentukan. Untuk penentuan toleransi itu kalian tentukan berdasarkan contoh nih. Kenapa sih 0,27? Di sini contoh supaya nanti si ukuran jadinya tuh angkanya bulat gitu. Kan ini kalau misalkan dibulatkan jadi 163. Nah, nantinya produsen atau yang membuat meja ini tidak akan kesulitan dalam penentuan atau pembuatan produk gitu. Nah, selain untuk supaya keakuratan ukuran, bisa juga karena misalkan untuk toleransi baju, misalkan baju yang dipakainya tebal, jadi nanti tuh bisa membuat si tangan nggak masuk ke lubang, misalkan ya, misalkan ada lubang yang harus masukin tangan. Nah, ukuran bajunya itu harus jadi toleransi gitu, contoh. Ya, dan alasannya juga harus logis ya. Dan ini dilakukan untuk semua dimensi tubuh dan dimensi fasilitas yang digunakan. Setelah itu, uraikan dan cantumkan hasil rancangan kalian beserta ukurannya menggunakan visualisasi. Nah, untuk yang 3D dan 2D ini menggunakan AutoCAD. Nah, sedangkan untuk yang software CATIA ini untuk visualisasi dengan manusianya gitu. Nah, untuk tutorialnya nanti ada disebarkan oleh asisten. Nah, setelah itu ada bab 4 analisis. Pada bab analisis ini ada 3 subbab. Subbab pertama 4.1 analisis perbandingan fasilitas kerja kondisi sekarang dengan kondisi ideal. Nah, pada 4.1 ini analisis dan bandingkan kondisi sekarang yang berada di lantai produksi dengan kondisi ideal dengan memperhatikan dimensi tubuh operator gitu. Jadi dibandingkan nih dan dianalisis kondisi sekarang tuh sebelum dilakukan perbaikan itu seperti apa sih si fasilitas kerjanya dan operatornya gitu dalam berinteraksi. Nah, lalu dibandingkan idealnya tuh harus seperti apa fasilitas kerjanya. Misalkan nih, pada kondisi sekarang fasilitas kerja terlalu pendek sehingga menyebabkan operator harus membungkuk. Nah, idealnya fasilitas kerja harus sesuai dengan tinggi tangan ketika atau tinggi siku sehingga nanti operator tidak akan membungkuk. Nah, itu untuk contoh itu dikembangkan lagi dan dianalisis untuk perbandingannya. Lalu ada 4.2 analisis data antropometri.
Nah, di sini dianalisis pengolahan datanya untuk uji keseragaman data, uji kecukupan data, uji kenormalan data, dan perhitungan persentil gitu. Kayak data yang apakah data yang dikumpulkan sudah seragam, sudah cukup gitu. Lalu apa saja sih yang mempengaruhi nilai uji keseragaman, uji kecukupan, uji kenormalan gitu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilainya gitu. Apa saja faktor yang mempengaruhi tidak cukupnya atau tidak seragamnya suatu data. Nah, di situ dianalisis oleh kalian di 4.2. Lalu lanjut ke 4.3, analisis rancangan perbaikan fasilitas kerja. Nah, di sini setelah kalian merancang fasilitas kerjanya, dianalisis. Contohnya, untuk perbaikannya yaitu adalah memperbaiki panjang meja supaya operator atau benda itu dapat dimaksimalkan gitu. Atau produk itu dapat dimaksimalkan utilitasnya gitu. Jadi bisa menyimpan banyak benda karena ukurannya lebih besar gitu. Untuk contoh ya. Jadi hasil rancangannya itu dianalisis kelebihannya apa, nanti operatornya bakalan seperti apa. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, lalu bab 5 kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa kalian cantumkan inti paragraf dari masing-masing paragraf di bab analisis gitu. Nah, untuk daftar pustaka seperti biasa dengan format Harvard, lalu ada lampiran. Seperti itu untuk penjelasan mengenai pembuatan atau panduan laporan praktikum modul 3 antropometri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.